GG Kanan, senang sekali hari ini kita bisa sama-sama kumpul. Kita mau sama-sama saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita kembali akan sekali lagi melihat dimensi lain dalam peka dengan Tuhan. Kita akan sama-sama mengasahnya dari apa yang dituliskan oleh Yakobus di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama membuka kitab kita dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sekali lagi kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah teman-teman, berbicara tentang peka akan Tuhan, kita diajak untuk masuk ke dalam satu step yang lebih dalam, yaitu mari kita bangun relasi kita dengan Tuhan dan kita berjuang dengan melawan dosa. Itulah sebabnya teman-teman, apa yang dicatatkan oleh Yakobus ini menjadi sangat penting untuk setiap kita. Dan setidaknya ada 2 buah poin yang mari pada hari ini kita mau sama-sama belajar. Yang pertama teman-teman, mari kita belajar untuk kita tidak pernah kompromi dengan dosa dan dengan iblis. Nah teman-teman, sering sekali di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, bukankah lebih sering kita kompromi sama dosa dengan satu mindset, yang penting nanti juga Tuhan ampuni, yang penting nanti juga Tuhan kasih kepada kita juga belas kasihan. Nah teman-teman, hari ini mari kita sama-sama belajar. Yuk kita mau sama-sama bertekad bareng, kita tidak mau berkompromi lagi dengan dosa apapun alasannya. Nah teman-teman, kenapa? Karena di dalam ayat 7a, di dalam bagian ini Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita ada 2 buah posisi yang tidak mungkin bersatu, yaitu posisi Allah dan satunya lagi posisi iblis atau posisi dosa. Itulah sebabnya dalam ayat 7a di situ dikatakan demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Di mana posisi Allah dan posisi iblis tidak mungkin berdiri bersamaan. Itulah sebabnya kita harus mengambil posisi, karena ada posisi yang berbeda. Lebih jauh lagi teman-teman, kalau kita membaca ayat 4, ayat sebelum ini, di situ dikatakan demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Secara tidak langsung ketika kita bersahabat, kita masih terus berkompromi dengan dosa kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Dan sebaliknya, ketika kita menjadikan diri kita sebagai sahabat Allah, kita menjadikan dunia dan setiap dosa yang ada di dalamnya sebagai musuh kita. Nah teman-teman, itulah sebabnya mari kita belajar. Yuk kita bertekad bersama-sama, kita lawan dosa kita. Koko tahu ini bukanlah hal yang mudah, tapi percayalah, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan tolong setiap kita untuk kita melawan dosa-dosa kita. Amin. Yang kedua, teman-teman, mari kita sama-sama lihat bahwa Yakobus bukan hanya sekedar mengajak kita untuk memiliki posisi yang jelas, yaitu jangan berkompromi dengan dosa, tapi Yakobus mengajak kita untuk kita membangun relasi yang intim, yang dalam dengan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan demikian. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Mari teman-teman, kita mau jalin relasi yang dekat, yang intim dengan Allah, dan percaya Allah pun akan mendekat dengan kita. Kita ingat bagaimana relasi antara gembala dengan dombanya yang sama-sama harus terjalin, di mana dua-duanya aktif. Demikian pun kita dengan Allah, antara umatnya dengan Allahnya. Kita harus punya sikap yang aktif dengan Allah, dan percayalah Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah beranugerah dan berkarya di dalam dunia ini pasti akan beranugerah juga untuk hidupmu yang mau datang mencari Dia. Itulah sebabnya teman-teman, hari ini peka dengan Tuhan berbicara tentang 1, tidak pernah kompromi lagi dengan dosa. Yang kedua, mari kita sama-sama belajar untuk kita memiliki relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Nah,
Kiranya renungan hari ini bisa jadi berkat sepanjang 1 minggu ini kita belajar untuk peka dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo teman-teman, itu tadi renungan kita hari ini. Nah benar ya teman-teman, kita jangan mau berkompromi dengan dosa. Karena Tuhan dan iblis tidak dapat berada di dalam posisi yang sama. Untuk itu, yuk mari kita belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Sehingga kalau kita ada salah-salah atau kita melakukan kesalahan, kita juga bisa peka dengan teguran Tuhan. Karena apa teman-teman? Karena Tuhan pasti tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh dalam dosa. Untuk mengakhiri renungan pada hari ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, kami boleh ada pada hari ini, itu semua karena berkat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas renungan yang boleh kami dengar tadi. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat peka dengan suara Engkau. Ajar kami juga Tuhan untuk kami jangan sampai kami berkompromi dengan dosa. Terima kasih Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, mungkin karena kesibukan kami maupun karena kemalasan kami seringkali jauh daripada Engkau. Tegurlah kami Tuhan. Apabila kami melakukan kesalahan, apabila kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, jangan lupa besok kita ada Saat Teduh bareng lagi ya di channel ini. Ayo bagikan materi Saat Teduh ini ke teman-teman yang lain supaya semua teman-teman juga mendapatkan berkat. Jangan lupa besok hari Sabtu kita juga bakal ada puasa yang dimulai dari pukul 8 sampai pukul 6 sore. Dan jam 7-nya kita juga bakal ada Zoom fellowship bareng. Untuk mendapatkan link Zoom-nya, teman-teman pantengin terus ya grup WA dan grup lain kalian. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati.